Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, saya Nur Rahman, saya mahasiswa Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kabupaten Kebumen, Prodi PAI semester 5. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sharing-sharing, saya akan berbagi dengan teman-teman semuanya terkait dengan materi puasa kelas 8 Madrasah Sanawiyah semester 1. Nah, tentunya kita sebagai umat muslim, kita tidak akan asing lagi dengan yang namanya puasa. Karena apa? Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga ya, setelah syahadat, sholat. Nah, yang ketiga adalah puasa. Apalagi 3 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentunya di dalam bulan tersebut kita akan berpuasa ya, berpuasa wajib yang umat muslim lakukan 1 tahun sekali. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas terkait dengan puasa ya, secara garis besar. Tidak secara khusus kita membahas terkait dengan puasa Ramadan. Di video kali ini saya akan membahas puasa secara general. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan puasa ini, saya punya pantun untuk teman-teman semuanya. Ayah kerja terus antar anak, ayah yang kuat, cintanya hangat. Selamat menyaksikan untuk semua halayak, semoga video ini bermanfaat. Kepada teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat menyaksikan. Seperti yang teman-teman lihat di dalam layar, saya sudah membuat kerangka terkait apa yang akan kita bahas dalam video kali ini terkait dengan materi puasa. Ya, yang pertama kita nantinya akan belajar terkait dengan pengertian, syarat dan juga rukun puasa. Kemudian hal-hal yang makruh dan juga membatalkan puasa. Kemudian macam-macam puasa dan yang terakhir nanti kita akan belajar terkait dengan hikmah berpuasa. Nah, untuk tidak membuang-buang waktu, mari kita meluncur kepada poin yang pertama terkait dengan pengertian puasa. Cekidot. Teman-teman semuanya, puasa itu berasal dari bahasa Arab ya, dari kata saum yang berarti menahan diri. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan juga haus ya, dari pagi sampai sore ya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Akan tetapi kita juga harus menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu sendiri ya. Kemudian untuk syarat-syarat wajib puasa ya, yang pertama yaitu kita harus beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah balik. Artinya apa? Itu sudah dapat membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Balik bagi yang laki-laki itu biasanya ditandai dengan sudah mengalami mimpi basah. Dan untuk yang perempuan biasanya ditandai dengan sudah mengalami menstruasi atau haid. Kemudian yang ketiga yaitu berakal sehat, tidak gila ya. Kemudian yang keempat itu suci dari haid dan juga nifas bagi yang perempuan. Nah, ini adalah keistimewaan dari para kaum perempuan. Jadi ketika sedang haid dan nifas itu tidak boleh atau diperbolehkan tidak berpuasa. Kemudian itu kuat berpuasa ya. Jika memang sedang sakit dan tidak bisa melaksanakan puasa itu tidak usah dipaksakan. Nah, Islam itu memberikan kelonggaran ya, agama Islam itu memberikan kelonggaran bagi mereka yang memang sedang sakit ya, sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk berpuasa itu diperbolehkan tidak berpuasa. Jadi syarat wajib berpuasa, syarat wajibnya itu kuat berpuasa secara lahir dan juga batin. Kemudian dalam waktu yang ditentukan itu diperbolehkan berpuasa. Kemudian untuk rukun berpuasa ya,
Itu yang pertama pastinya harus niat, entah itu puasa Ramadan, entah itu puasa Senin Kemis ataupun puasa yang lainnya. Itu yang pertama itu harus niat. Kemudian itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dan ketika kita berpuasa, kita juga disunahkan untuk memperbanyak sedekah, ya. Kemudian tadarus atau membaca Al-Qur'an, kemudian berdoa ketika berbuka puasa. Dan tentunya ketika kita sedang berpuasa, kita itu dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena apa? Ketika kita sedang berpuasa, hal-hal baik yang kita lakukan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Jadi ketika kita berpuasa, ya sebisa mungkin kita harus berbuat baik sebanyak-banyaknya. Jadi teman-teman, ketika kita berpuasa itu ada hal-hal yang perlu kita hindari. Hal-hal yang perlu kita hindari karena apa? Karena itu dapat membatalkan puasa yang kita lakukan, ya. Jadi yang pertama itu makan minum dengan sengaja. Jadi ketika kita sedang puasa, kan kita itu menahan diri dari lapar dan juga haus, ya. Ketika kita berpuasa kok makan dan minum dengan sengaja, ya secara otomatis lah puasa kita batal. Mungkin ketika kita benar-benar lupa, mungkin saja bisa dimaafkan, ya. Tapi ketika itu dengan sengaja, ya itu pastinya itu membatalkan puasa. Kemudian muntah dengan sengaja, misalkan ketika kita sedang puasa kok tenggorokan kita itu kita masukkan tangan, ya, agar apa? Agar memancing kita itu muntah. Kemudian nanti ketika kita sudah muntah, kita itu bisa makan, ya. Jadi puasanya batal seperti itu. Jadi itu perlu kita hindari, ya. Kemudian yang ketiga, bersentuh tubuh di siang hari. Puasa itu melatih kita itu untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, ya, dan juga mengendalikan nafsu. Ya, mungkin ketika kita sangat kepengen, ya kita tahan nantinya sampai malam. Jangan kita lakukan ketika kita sedang berpuasa, seperti itu. Kemudian bagi yang perempuan itu keluar darah, ya, mungkin dari haid ataupun nifas, ya. Jadi itu membatalkan puasa. Kemudian hilang akal. Misalkan ketika sedang berpuasa kita kejedot dan kita hilang akal, itu bukan yang dimaksudkan, itu bukannya seperti itu. Tapi gila, ya. Ketika kita gila itu membatalkan puasa kita. Kemudian keluar air mani dengan sengaja. Nah, ini untuk yang laki-laki. Jadi jangan sampai kita ketika berpuasa itu berpikiran jorok, ya, berpikiran yang tidak seharusnya kita pikirkan gitu. Jadi karena pikiran jorok kemudian kita onani, ya, kita melakukan keluarkan air mani dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir yaitu membatalkan atau mengurungkan niat puasa, ya, itu secara otomatis sudah akan membatalkan puasa itu sendiri. Jadi ketika mungkin kita sedang puasa melihat teman-teman kita makan, nah kita dari hati dan juga bilisan, ya, kita itu udahlah, kita nggak jadi puasa. Nah itu sudah termasuk kita itu batal puasanya. Kemudian teman-teman, ketika kita berpuasa kita juga ada hal-hal yang bersifat makruh, ya. Mungkin contohnya seperti ini. Ketika kita sedang berwudu, kita ingin sholat, kita kan berwudu terlebih dahulu. Kemudian karena panas sangat terik, kemudian kita berwudu, kemudian kita itu berkumur secara berlebihan gitu. Jadi tanpa kita sadari ada air yang masuk ke dalam tenggorokan kita. Seharusnya ketika kita sedang berpuasa itu berkumur, ya sewajarnya saja gitu. Jangan sampai air tersebut itu tertelan, ya. Mungkin kalau untuk lebih hati-hatinya, ya kita tidak berkumur tidak masalah, karena itu bukan
berkumur itu bukan termasuk rukun berwudu. Kemudian menggosok gigi ya, menggosok gigi itu juga menjadi hal yang makruh. Karena apa? Ketika kita menggosok gigi pastinya kita menggunakan pasta gigi, dan pasta gigi pastinya itu berasa. Ketika itu dilakukan ketika puasa, pastinya itu akan secara tidak langsung lah, mungkin itu sengaja atau tidak sengaja, itu secara tidak langsung itu kita itu menelan rasa dari pasta gigi tersebut ya, ataupun jigong yang kita kita hasilkan atau kita keluarkan dari dalam mulut kita. Kemudian wisal itu apa sih ya? Wisal jadi itu ketika waktunya berbuka kita itu menunda-nunda ya, kita menunda-nunda. Misalkan waktu berbuka kita itu sibuk terus ya, kita sibuk beribadah, itu menjadi hal yang makruh dalam puasa yang kita lakukan. Karena apa? Ketika waktunya untuk berbuka ya kita segerakan untuk berbuka ya, baru setelah itu kita lanjutkan lagi ibadah kita ya. Karena ketika kita berpuasa memang ibadah yang kita lakukan itu akan dilipat-lipat gandakan pahalanya. Kemudian berpikiran jorok itu juga bersifat makruh. Karena apa? Makruh tersebut itu bisa menimbulkan hal yang nantinya akan membatalkan puasa. Contoh seperti ini, ketika kita berpikiran jorok, pastinya nantinya kita akan bisa sebagai laki-laki ya, itu bisa menjadi ingin melakukan onani. Nah itu ketika onani itu pastinya akan membatalkan puasa. Jadi berpikiran jorok itu juga harus kita hindari ketika kita berpuasa. Nah teman-teman ya, jadi puasa itu ada dua macam, ada puasa wajib dan juga ada puasa sunnah. Contoh puasa wajib ya, yaitu puasa Ramadan ya, yang kita sebagai umat muslim itu lakukan setiap 1 tahun sekali pada bulan suci Ramadan. Kita puasa 1 bulan penuh ya. Jadi itu merupakan puasa wajib yang perlu kita lakukan setiap 1 tahun sekali. Kemudian ada puasa kafarat. Puasa kafarat itu puasa yang dilakukan sebagai penebus kesalahan, sanksi atau denda atas pelanggaran yang telah dilakukan seorang muslim. Contoh ketika kita ataupun seorang muslim ya, jadi contoh seorang muslim itu sedang pergi berhaji. Ketika sedang berhaji itu tidak boleh kita ataupun seorang muslim ketika mungkin sudah bersuami istri itu tidak boleh berhubungan sepanjang sedang haji tersebut. Jadi misalkan karena saking tidak bisa menahannya, ketika sedang berhaji itu melakukan hubungan badan walaupun sudah menikah, tetapi melakukan hubungan badan ketika sedang berhaji itu tidak diperbolehkan. Nah nanti dia dari umat muslim tersebut yang melakukan pelanggaran tersebut itu dikenakan denda ataupun sanksi dan juga harus berpuasa kafarat ya. Kemudian yang ketiga sebagai puasa wajib itu ada puasa nazar. Jadi puasa nazar ini adalah puasa yang dijanjikan seseorang karena dirinya berhasil mendapatkan suatu kebaikan. Dalam puasa nazar ini menjadi wajib dilaksanakan karena janji sebelumnya telah ia panjatkan kepada Allah SWT. Contohnya mungkin setelah saya UAS ini mendapatkan nilai A semuanya, saya akan puasa Daud selama 1 tahun penuh. Nah itu salah satu contoh puasa nazar. Jadi berpuasa sesuai dengan nazarnya. Kemudian puasa sunnah. Untuk puasa sunnah itu banyak sekali macamnya ya, banyak sekali macamnya. Kan tetapi yang lebih yang biasa dilakukan umat muslim salah satunya yaitu puasa Senin Kemis yang dilakukan setiap hari Senin dan juga hari Kamis ya, untuk meniru apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi
Muhammad SAW. Kemudian puasa Sya'ban dilakukan ketika di bulan Sya'ban. Kemudian puasa Syawal, puasa Rajab, puasa Muharram, kemudian puasa Daud, ya, 1 hari puasa 1 hari tidak. Kemudian puasa Yaumul Bid. Kemudian kalau di Jawa itu ada juga puasa mutih, kemudian puasa weton, dan banyak sekali puasa sunnah yang bisa kita lakukan. Dan hikmah dari berpuasa itu banyak sekali ya. Salah satunya itu meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Tentunya ketika kita berpuasa, pastinya kita akan lebih dekat dengan Allah SWT. Karena apa? Kita itu bisa mengontrol hawa nafsu ya. Kita bisa mengontrol hawa nafsu untuk bisa kita kendalikan agar kita itu tidak banyak itu melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Kemudian menjadi pribadi yang qanaah ya, apa adanya lah. Jadi kita itu tidak melulu memikirkan untuk hanya duniawi saja. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Puasa itu juga bisa memberikan kesehatan kalau dalam diri kita. Kemudian meningkatkan rasa saling berbagi. Karena apa? Kita ketika berpuasa itu merasakan lapar, kita merasakan haus yang luar biasa. Nah, itu pastinya akan memberikan dampak yang bagus terhadap orang yang berpuasa. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Tentunya dalam kata-kata yang mungkin saya ucapkan banyak kesalahan dan kekeliruan. Saya secara pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan jangan lupa kepada teman-teman untuk bisa like, subscribe, dan juga komen ya, apa yang kalian ketahui tentang puasa, dan nantinya di kolom komentar tersebut teman-teman bisa untuk saling berbagi terkait dengan yang menjadi pemahaman kalian terkait dengan puasa. Dan sebelum saya tutup, saya punya pantun untuk teman-teman semuanya. Ikan patin, ikan hiu, mohon maaf dan matur thank you. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.